Apakah kamu berani percaya? Di sungai yang bergelombang ini, hiduplah makhluk air tawar yang lebih berbahaya dari hiu putih besar. Yang lebih berbahaya lagi, cara menangkap ikan para nelayan di sini juga lebih berbahaya. Begitu jaring ikan terjebak oleh arus, mereka langsung melompat ke air. Pemandangan seperti itu membuat Jeremy ketakutan. Melompat ke dalam arus seperti itu sama dengan bunuh diri. Meskipun tidak ada makhluk di dalam jaring, mereka akan melompat lagi tanpa ragu-ragu untuk mengejar jaring. Ini adalah Sungai Kongo, sungai terbesar kedua. Jeremy sedang mencari predator super, ikan pari. Dia memiliki kemampuan menggigit seperti anjing hiena, seperti ikan piranha yang haus darah. Beratnya mencapai lebih dari 100 pon. Seringkali para nelayan diserang saat menangkap ikan. Tingkat kematian mencapai 80%. Jeremy mengeluarkan peralatan pancing canggihnya. Namun beberapa jam kemudian tidak ada hasil yang didapat. Tidak sebanding dengan sebuah tongkat pancing sederhana. Sebatang tongkat pancing biasa dengan sebuah gulungan benang. Audubon dengan lancar menangkap ikan kecil. Jeremy mengikutinya. Benar-benar menangkap ikan pertama di Sungai Kongo. Namun yang ia cari adalah monster air tawar. Bukan dengan tongkat pancing biasa seperti ini, yang bisa digunakan untuk menangkapnya. Dia pergi ke rumah seorang nelayan di desa Hulu. Melihat sisik besar ikan paus putih. Mengetahui bahwa tokoh utama John dibunuh olehnya. Jeremy sangat terkejut. Dia tiba-tiba melompat keluar dari permukaan air dengan cepat. Menggunakan gigi tajam seperti anjing hiena. Menggigit kuat di leher John. Darah segera memenuhi permukaan air. Ketika orang-orang menemukan, hanya tersisa mayat di permukaan air. Untuk menangkapnya lebih cepat, Jeremy menggunakan tali pancing tahan tekanan 70 kg tanpa ragu. Menggunakan kail 3 sudut besar untuk melawannya. Ketika sampai di koordinat yang tepat, dia menemukan posisi di dekat batu untuk menghindari arus air. Berencana memancing di bagian belakang kapal. Namun, paus pembunuh tidak segera terjebak seperti yang diharapkan. Umpan yang ditarik dengan keras. Tubuhnya sudah penuh luka. Kemudian dia di sini. Melihat paus pembunuh muda yang ditangkap nelayan lain. Terlihat seperti ikan piranha. Saat dewasa, hampir sebesar manusia. Melalui interaksi dengan mereka, Jeremy kembali memperoleh beberapa keterampilan memancing. Jika ingin menangkapnya, maka harus menggunakan 3, bahkan 3 atau lebih kail 3 sudut. Ketika umpan tergantung di kail, 9 kail akan bergerak bersamaan. Kerugiannya adalah dapat melukai ikan besar. Jika tidak semuanya dilepas sebelumnya, dia tidak akan menggunakan metode ini sama sekali. Ikan marlin putih platinum yang bernama Mombonga. Dia membeli umpan hidup dengan harga mahal. Berencana menangkap monster sungai bernama Mubenjia. Namun setelah semua persiapan selesai, pelampung kembali tenggelam. Jeremy jelas merasakan ada ikan yang terjerat. Namun ketika dia memberikan tekanan maksimal, melihat lagi ikan yang tergigit dengan mengerikan. Dia menganalisis bahwa dia tidak menggunakan cukup banyak kail, sehingga ikan melarikan diri. Namun meskipun dia mengganti dengan lebih banyak kail, dia tetap tidak bisa menangkap ikan paus putih dengan lancar. Dia selalu punya 100 cara untuk melarikan diri. Ikan marlin putih platinum yang bernama Mombanga. Sebagai pemangsa, reputasinya meresap dalam budaya lokal. Pernah muncul dalam cerita tentang sihir dan kematian. Maka dia harus mengunjungi kepala desa lagi, untuk menanyakan lebih banyak hal terkait. Pada bulan Mei tahun lalu, seorang gadis kecil di desa pernah diserang oleh Mubenjia. Hanya karena dia membawa sabuk bercahaya, saat dia bermain di sungai. Namun diserang oleh ibu kandungnya dan patah di tengah. Ironisnya, sabuk yang dipakai gadis kecil adalah berkat dari doa orang tuanya. Ibu kandung ingin menyerang siapa? Itu karena terkena sihir. Sebaliknya, jika ingin menangkapnya, maka juga perlu bimbingan dari dukun. Terima kasih Jerry. Terus bersentuhan dengan ikan marlin putih. Oleh karena itu, dia harus mengubah cara menangkapnya. Sampai di halaman dukun, dia pertama kali bertemu dengan asisten dukun. Lalu menjelaskan maksudnya dan memberikan sedikit imbalan. Dengan sedikit tindakan ajaib dari dukun. Dan di tengah penonton warga desa, Jeremy berhasil mendapatkan berkat dari dukun. Akhirnya, dengan pendampingan dari Otbi, mereka tiba di tempat yang disebutkan oleh dukun. Tempat di mana ibu kandung Hui Jing muncul untuk memancing. Berbeda dengan sebelumnya, targetnya baru saja bergerak. Jeremy memerintahkan Otbi untuk menyiapkan jaring. Kemudian terus-menerus memberikan tekanan pada pancing. Mengarahkan paus putih menuju pantai. Akhirnya dengan kerjasama keduanya, Jeremy berhasil menangkap ikan besar. Melihat gigi tajamnya, dan titik gigitan di atas dan bawah, akan membuat mulutnya terbuka lebar. Bahkan buaya pun bukan lawannya. Jika bertemu piranha di bawah air membuatmu panik, maka bertemu paus putih akan membuatmu putus asa. Namun ketika berbicara tentang kepemilikan ikan ini, keduanya memiliki perbedaan pendapat. Otbi percaya ini adalah makanan yang diberikan oleh dewa. Sedangkan bagi Jeremy yang hanya ingin bertemu paus putih, tidak ingin. Namun, melihat paus putih dan dia bertarung, dia sudah terluka.
Mereka membuat kesepakatan. 1 jam kemudian, Jeremy kembali ke desa bersama Paus Beluga. Melihat wajah bahagia warga desa, dia juga secara bertahap melepaskan rasa bersalahnya terhadap ikan tersebut. Ini bukan hanya makan malam, dia juga mulai meredakan rasa bersalahnya terhadap ikan. Bisakah kamu percaya? Jeremy membawa ikan paus kembali ke desa, bahkan sampai ke kolam pendingin di Chernobyl. Meskipun detektor radiasi nuklir di tangannya terus berbunyi, dalam suara sirene satu demi satu, dia terus di sungai, melainkan warisan budaya lokal dari warga desa. Seorang pekerja ladang sebelumnya sedang menggembalakan sapi di tepi sungai, mengikat tali di pergelangan tangannya, saat dia membungkuk untuk mencuci wajahnya. Namun ada sesuatu yang menahan kakinya, ingin menariknya ke dalam air. Untungnya ada sapi hitam besar membantu menarik. Dia baru saja lolos dari bencana. Namun, hal ini meninggalkan trauma yang mendalam padanya. Untuk mencari kebenaran, Jeremy datang ke desa bernama Somang. Konon, tempat ini adalah pusat legenda monster sungai. Ada yang mengatakan monster sungai raksasa itu adalah kura-kura besar. Ada juga yang mengatakan bentuknya seperti ikan paus. Memiliki banyak gigi kecil yang tajam. Tubuhnya yang hitam penuh dengan lendir. Namun mereka secara umum menyebut monster sungai itu sebagai Somo. Dari deskripsi tersebut, Jeremy tidak bisa menentukan identitas sebenarnya dari monster sungai itu. Keesokan harinya pagi-pagi, dia langsung pergi ke Danau Somang untuk menyelidiki. Ketika matahari terbit, barulah dia mengeluarkan tongkat pancing dan mulai memancing. Sayangnya, kailnya tidak digigit ikan, melainkan terjebak di jaring nelayan yang terpasang. Tindakan ini tidak sah di sini. Dia akhirnya menarik keluar seluruh jaring ikan, dan berhasil menyelamatkan seekor ikan belida. Meskipun dia juga seorang pemancing, dia memiliki gigi tajam. Namun, dia bukanlah Somu yang dicari oleh Jeremy. Kemudian dia melepas ikan garfish, hanya bisa melanjutkan mencari petunjuk. Sebagai seorang nelayan berpengalaman selama 30 tahun, Jimmy pernah beruntung melihat Somu 20 tahun yang lalu. Dia memiliki panjang 7 kaki. Namun karena kehidupan penduduk desa sulit, muncullah penangkapan ikan sementara. Jadi Somu sudah pindah tempat. Namun Jeremy masih tidak menyerah. Masih berhasil mengintai informasi tentang Somu. Seperti yang dijelaskan oleh John, sebelumnya seorang penyelam militer pernah, saat bekerja di bawah air, mengalami serangan Somu yang besar, bahkan menggigit salah satu lengannya. Lokasi terjadinya kecelakaan ini berada di dalam kolam pendingin Chernobyl. Ini adalah lokasi kecelakaan radioaktif terburuk dalam sejarah. Ratusan ton unsur radioaktif yang dihasilkan oleh ledakan mengancam serius nama 170.000 orang. Jangan sebutkan ikan di bawah air. Apakah benar monster mutan yang disebut orang? Apakah benar ikan besar yang bermutasi? Setelah melalui bencana besar seperti itu, apakah dia benar-benar selamat? Untuk mencari tahu kebenarannya, Jeremy segera berangkat ke Chernobyl. Setelah begitu banyak tahun, tempat ini masih belum dibuka untuk umum. Melalui berbagai lapisan penghalang dan hubungan, dia hanya diizinkan tinggal selama 5 hari. Perjalanan menangkap ikan kali ini juga berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya harus mengenakan pakaian anti radiasi, juga harus membawa detektor radiasi canggih. Begitu tingkat radiasi berbahaya, alarm akan berbunyi. Maka dia harus segera menjauh, karena radiasi apapun meningkatkan risiko kanker. Jeremy pertama-tama tiba di kolam pendingin. Danau buatan di bawahnya tampaknya tidak ada beda dengan danau biasa. Namun radiasi tenggelam di dasar danau. Apakah ada makhluk hidup di sini? Seiring dengan terus melemparkan umpannya, akhirnya merasakan jejak keberadaan makhluk hidup. Itu adalah ikan belida yang cantik. Ia terlihat sangat sempurna, dan lebih besar dari ikan belida yang dilihatnya sebelumnya di desa. Setelah dilepaskan, dia mulai melemparkan umpan lagi. Tidak mengejutkan, dia berhasil menangkap ikan kakap yang besar. Meskipun mulutnya besar, tapi jelas-jelas bukanlah pelaku yang menarik orang ke dalam air. Kehadiran makhluk hidup di bawah air juga menunjukkan kemungkinan besar ada pemangsa besar di sini. Namun apakah gen ikan mengalami mutasi masih perlu dipertimbangkan. Jeremy akhirnya mengunjungi seorang ilmuwan. Tim telah melakukan penelitian radiologi yang intensif terhadap hewan-hewan di daerah ini. Melakukan penelitian radiologi yang intensif, seperti burung kecil yang sehat di depannya. Usia sebenarnya burung ini setengah lebih pendek dari burung di daerah lain. Dan serangga terus mati. Jantan seringkali mandul. Hal ini menyebabkan jumlah makhluk hidup di sini semakin berkurang. Karena kebakaran nuklir selama 10 hari pada tahun itu, mengeluarkan zat radioaktif, menyebabkan 23 desa di daerah ini tercemar parah. Mutasi gen juga terjadi di mana-mana. Kematian akibat kanker tidak dapat diubah. Kemudian staf juga menunjukkan foto monster sungai Somsem untuk diperlihatkan kepada Jeremy. Meskipun monster digambar sangat aneh, tapi dia langsung mengenali jenis ikan itu. Ini adalah ikan keli raksasa Eropa yang pernah dia tangkap. Juga sesuai dengan deskripsi penampilan yang diberikan oleh warga desa, dan deskripsi perilaku.
Ikan Kelly bisa tumbuh hingga lebih dari 250 pon. Dan sangat agresif. Kemungkinan besar itulah yang mereka sebut sebagai SOMO. Untuk memahami apakah monster nuklir ini mengalami mutasi, maka perlu ada sampel. Karena ini adalah zona terlarang. Tidak sembarang orang bisa memancing di sini. Oleh karena itu, Jeremy harus bekerja sama dengan laboratorium. Dia akan menjadi orang pertama yang bisa memancing di lantai bawah kolam pendingin. Demi mengatasi masalah, dia mengikat umpan palsu ke pancing. Namun berjam-jam lamanya, dia hanya menangkap ikan kakap berbagai ukuran. Keesokan harinya, Jeremy menggunakan cumi-cumi beraroma alami sebagai umpan. Untuk meniru gerakan umpan ikan lain. Untuk menarik perhatian Soma. Namun tidak mengejutkan, dia masih menangkap ikan kakap. Sepertinya waktu yang tersisa di sini tidak banyak. Dia hanya ingin melihat wajah asli Soma sebelum pergi. Maka dia tidak memperhatikan bahaya radiasi nuklir. Dengan tegas, dia mendekati Soma. Kemungkinan terbesar di bawah reaktor. Alarm terus berbunyi saat itu. Jelas sekali, elemen radioaktif di sini sudah mencapai batas maksimal. Pada saat itu juga, pancing Jeremy akhirnya merasakan getaran. Sepertinya ada ikan besar yang tertangkap. Senyum ceria terpancar di wajahnya yang terkait. Berusaha sekuat tenaga. Setelah kebuntuan 20 menit, akhirnya ia dan asistennya berhasil menyelamatkan Som. Jeremy dengan hati-hati mengenakan sarung tangannya. Amati penampakan ikan besar ini. Benar sekali, ini adalah tahun raksasa Eropa. Persis sama dengan yang dijelaskan Som oleh penduduk desa. Siapa yang tahu kalau itu baru ditemukan setelah pengujian? Tinggi dan berat ikan besar ini kurang dari separuh usia normal. Dagingnya yang kerdil juga mengandung radiasi 16 kali lipat. Meski tidak seseram di foto, namun kesehatan mereka juga terkena dampak tertentu.